Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama podcast Latahzan Az-Zikro. Selamat siang dan selamat sejahtera kepada kita semua. Semoga Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah saat ini kita sudah kedatangan narasumber dari Ponpes Hikmatul Huda yang berlokasi di Ciherang dengan Bapak Kiai Haji Pepen Akiki Nurroji. Itu Pak Kiai? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan membawakan tema sekitar rumah tangga. Yang akhirnya seperti ini Pak Kiai, dampak akhir zaman di adanya era globalisasi ini ya, yang saat ini dengan adanya digital. Mengenai rumah tangga itu kebanyakan itu seorang istri itu kadang kurang patuh kepada suaminya. Itu seperti apa sebenarnya Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa di studio Latahzan Channel. Mudah-mudahan dengan satu buah pertanyaan yang dilontarkan kepada saya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Amin. Dan mudah-mudahan manfaatnya bagi pemirsa yang melihat channel ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaan yang dilontarkan ketika era globalisasi ini cenderung dalam rumah tangga ya. Betul. Iya, karena saat-saat ini banyak sekali kalau melihat latar belakang rumah tangga itu yang ancur-ancuran gitu, dikarenakan zaman yang sangat canggih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walan tardo ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a milatahum." Seorang Yahudi dan seorang Nasrani itu tidak akan istilahnya betah melihat umat Islam ketika selalu mengikuti ajaran Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Makanya Yahudi dan Nasrani itu selalu bagaimana rekayasa supaya umat Muslim itu hancur dalam keislamannya. Iya. Makanya kita itu harus benar-benar cerdik di zaman sekarang ini, terutama dalam digitalisasi. Seperti kekurangan khidmah seorang istri terhadap suami itu mungkin latar belakangnya adalah kurang pendidikan agamanya. Dikarenakan seseorang tidak akan mengerjakan apabila sudah tahu hukumnya. Tetapi sekarang ini di zaman seperti ini, bagaimana banyak seorang suami yang istilahnya mengeluh. Iya, betul. Karena istrinya selalu dengan digital, selalu dengan HP, selalu dengan kesibukannya sendiri, sampai-sampai seorang suami itu istilahnya takut sama seorang istri. Nah, solusi yang pertama, seorang suami harus bisa mengajarkan terhadap istrinya. Yang pertama ta'alum. Ta'alum itu mengajarkan ilmu-ilmu agama, itu sebenarnya kewajiban seorang suami. Ya? Seperti mengajarkan wudu, mengajarkan sholat, mengajarkan ibadah yang lainnya, itu adanya di suami. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an yang tadi, wallahu alam, artinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki itu harus menjadi benar-benar pemimpin di dalam keluarganya, terutama seorang istrinya. Bagaimana wudu yang baik itu suaminya harus bisa mengajarkan terhadap istrinya. Kalaupun istrinya tidak mau, maka disitulah ada hukum-hukum yang lain, teguran, ada istilahnya membentak. Itu kewajiban seorang suami. Kalau suaminya bisa mengajarkan seperti itu, insya Allah apapun rekayasa Yahudi, apapun politik-politik yang disampaikan oleh orang-orang non-Muslim, insya Allah akan bisa membentengi akan terjadinya digitalisasi ini. Gitu. Ya, terus gini Pak Kiai, kan kebanyakan ya itu seorang istri itu lebih condong itu egois ya. Iya. Nah itu cara menang kalau misalkan kita nih sudah mengajarkan seorang istri, tapi kekeh gitulah sepertinya. Kekeh seperti itu secara hukum Islam itu seperti apa? Iya, kalau melihat pandangan Islam itu, kalau misalnya seorang istri itu tidak takut seorang suami, makanya seorang suami itu benar-benar harus ketika sebelum rumah tangga itu keilmuannya
Seperti seorang suami tahu tentang istri yang melawan terhadap suaminya. Kata istrinya, mana hukumnya, mana dalilnya. Seperti itu. Seorang suami itu harus peka langsung. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, ittala'atu finnari aksaruha ahluha an-nisa lisababi qillatihinna li ta'ati li ajwajihina. Wahai seorang istri, perhatikan hadis Rasulullah, di situ ada kalimat seorang istri itu kebanyakannya menjadi penghuni neraka. Terus kata seorang istrinya, bagaimana menjadi penghuni neraka? Karena kata Rasulullah, lisababi qillatihina li ta'ati li ajwajihina, karena seorang istri itu sedikit ingin menghidmah terhadap suaminya, sampai-sampai suaminya misalnya, mah bapak itu pingin kopi dong. Kalau buatan mama, kalau buatan mama itu walaupun kurang gula tapi udah manis karena mamahnya juga sudah manis. Tapi seorang istri itu ya dikarenakan terlalu peka sama elektronik yang disebut dengan digitalisasi itu, makanya kadang-kadang seorang suami sampai mengalah. Kenapa mengalah? Ini mungkin adalah kurang segi daripada keilmuannya. Itu kali ya. Terus gini Pak Ustaz. Kan kebanyakan sih sering mendengar ada pengajian bagian hal yang sebagian ustaz membicarakan bahwa seorang istri itu tidak boleh bekerja, katanya seperti itu. Terus itu semuanya pekerjaan laki-laki. Mau nyuci, segala macam itu dibikin dalil Pak Ustaz. Itu seperti apa sebenarnya sih? Begini, kalau melihat cerminan hukum agama, sebenarnya kewajiban mencuci, kewajiban masak, kewajiban mendidik anak, itu semuanya adalah tanggung jawab seorang suami. Akan tetapi melihat efek, melihat kemadaratannya, kalau suami mencuci, kalau suami mendidik anak atau ngasuh anak lah istilahnya, bagaimana seorang suami bisa mencari uang? Betul. Karena kan sekarang itu efeknya rumah tangga itu kebanyakan yang cerai itu ekonomi gitu, kurang duit ya. Intinya kurang duit. Bukannya berarti istri beki duit, emang kewajiban suami adalah mencari duit dan kewajiban seorang istri menghabiskan uang. Gitu. Artinya berarti kalau misalkan si istri tidak mau membantu seorang suami, ya akan sekarang seperti apa nantinya seperti itu. Jadi ketika firman Allah dan hadis Rasulullah mengatakan seorang istri itu paling mudah untuk membukakan pintu surga. Bagaimana caranya supaya seorang istri mudah mencari pintu surga? Cuman satu, yaitu taat terhadap suaminya. Kalau seorang istri, bapak pingin ke masjid dulu. Oh bapak, mama sudah istrika ini, udah dilicin bajunya, udah disiapin sarungnya, sudah disiapin pecinya, ini sajadahnya, supaya bapak kelihatannya tampannya manis. Aduh mama istri yang cantik, mama istri yang soleha, bapak senang. Itu juga sudah bisa membukakan pintu surga. Masya Allah. Makanya cuma satu aja kunci untuk seorang istri membuka pintu surga Jannatun Naim, hanya satu, taat kepada suaminya. Oh gitu. Alhamdulillah. Pemirsa, telah kita berbincang dengan Bapak Kiai Haji Pepe ini mengenai sekitar rumah tangga. Alhamdulillah, mungkin pemirsa yang tadinya tidak tahu, dengan adanya Bapak Kiai Haji yang udah menceritakan hal-hal tentang hadisnya, mungkin jadi pelajaran buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak Kiai atas kunjungannya ya di Latazan Al-Dzikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.